Oh, gue tuh bener-bener gak ngerti sama undang-undang pilkada itu cepet banget diubahnya. Sedangkan undang-undang kayak perampasan aset koruptor itu udah 16 tahun loh. Tapi gak ada kabarnya sama sekali. Ya mungkin mereka cuma lebih peduli sama kekuasaan. Yang penting pilkada jalan kan. Nah itu dia masalahnya. Mereka itu cuma peduli sama kekuasaan, bukan sama keadilan. Pilkada itu kan harusnya jadi ajang buat demokrasi. Tapi kan malah mereka jadiin alat buat melegalkan dinasti politiknya sama kekuasaan keluarganya. Ya, itulah politik. Korupsi juga gak ada habisnya. Orang-orang di atas saling mengantrian. Orang-orang kayak kita bisa apa? Nah, itu kita harus bisa ngelawan. Kita juga harus peduli itu. Kalau enggak, itu bakal terus berlanjut. Terus kita nanti yang jadi korbannya. Kalian benar, Bella. Korupsi itu masalah besar. Nepotisme juga. Bahkan kalau kita biarkan pilkada ini bisa jadi ajang politik dinasti, bukan demokrasi. Saya sudah berkali-kali memperingatkan hal ini, tapi ya begitulah undang-undang terjadi begitu cepat. Ibu, kenapa undang-undang bagus seperti perampasan aset tidak digubris sama sekali? Udah 16 tahun loh. Padahal itu bisa bikin koruptor kapok. Betul, Aliza. Undang-undang itu penting. Tapi sayangnya tidak benar-benar ada yang banyak menerapkannya. Mereka itu lebih peduli kepada undang-undang pilkada karena ya itu menyangkut dengan kekuasaan mereka. Tapi kita tetap harus waspada. Korupsi dan nepotisme itu gak akan pernah berhenti. Kalau kita gak mulai dari sekarang, dari pilkada saat ini. Bagaimana hasil survei? Apakah kita unggul? Kita unggul, Pak, tapi tidak terlalu jauh. Bagaimana jika kita melakukan pendekatan di kalangan masyarakat bawah? Masyarakat bawah kita berikan aja bantuan finansial. Selain itu, masukkan nama Alija, keponakan saya. Karena di pemerintahan kali ini kita membutuhkan orang-orang dekat. Tapi Pak, apakah tidak terlalu beresiko jika publik tahu soal nepotisme ini? Ini sudah biasa di dunia politik. Nepotisme adalah cara kita menjaga kekuasaan. Siapa lagi yang bisa kita percaya selain bukan keluarga? Tonton, Anda tahu nepotisme itu merusak demokrasi. Pilkada ini seharusnya untuk memilih pemimpin yang membawa perubahan, bukan untuk memperkuat dinasti. Bu Ratna, ini adalah dunia politik. Kalau Anda terlalu idealis, Anda akan kalah. Korupsi dan nepotisme merupakan dua hal yang tidak bisa dibiarkan. Anda ingin menunda undang-undang perampasan aset koruptor, tetapi Anda ingin mempercepat undang-undang pilkada untuk kepentingan Anda juga sendiri. Ini jelas salah, Pak Anton. Saya tidak peduli dengan prinsip-prinsip mulia Anda. Saya punya cara sendiri untuk menang. Dan ketika saya menang, tidak bisa ada yang menghentikan saya. Teman-teman, saat ini kita sedang menghadapi masa kritis. Pilkada bukan cuma soal memilih pemimpin, tapi tentang mempertaruhkan masa depan kita. Korupsi dan nepotisme bukanlah suatu hal yang harus diabaikan. Dulu saya kira ini cuma formalitas saja, tetapi ternyata lebih dari yang saya kira. Kalau kita biarkan korupsi ini terjadi, maka kita akan membiarkan nepotisme dan juga korupsi menguasai hidup kita. Aliza, betul. Nepotisme itu adalah bentuk lain dari korupsi. Ketika seorang pemimpin memilih keluarga mereka untuk menjadi pemimpin dibandingkan orang yang berkompeten, tentunya itu bisa menghilangkan kesempatan kita untuk berkembang. Dan jangan lupa teman-teman, kita sudah selama 16 tahun menunggu disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, tetapi tidak juga kunjung disahkan oleh pemerintah. Padahal undang-undang itu dapat merampas semua aset koruptor yang telah dicuri oleh koruptor tersebut. Jadi kita bukan hanya memperjuangkan pemimpin yang bersih, tapi
kita juga bisa memperjuangkan undang-undang yang bisa memberantas korupsi. Iya betul. Kita harus suarakan keadilan. Kita harus lawan nepotisme dan juga korupsi. Kita harus mulai dari sekarang, dari pilkada ini, karena kita butuh perubahan. Ibu Rena dan Ibu Dina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ikut bersama kami di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Semoga sukses ya. Mari. Sebentar. Ada apa, Bu? Ada sesuatu hal yang harus kalian ketahui. Anton tidak hanya terlibat dalam nepotisme, tetapi Pak Anton juga terlibat dalam kasus korupsi pajak. Apa? Kasus korupsi pajak? Bagaimana bisa? Jadi gini, Terlihat seorang mafia pajak berdiri di tempat sepi menunggu seseorang yang tidak lain adalah Pak Anton untuk membicarakan tentang laporan pajak Pak Anton yang bermasalah karena khawatir kelebihan asetnya akan terdeteksi, sehingga Pak Anton meminta mafia pajak tersebut untuk memanipulasi data agar terlihat sesuai dengan aturan sambil menyerahkan amplop putih tebal sebagai imbalan. Kita harus mengungkapkan ini ke publik. Ini bukan hanya tentang pilkada, tapi ini juga tentang keadilan bagi seluruh masyarakat. Betul. Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Kita harus melaporkan kepada pemerintah. Ini bakal bukti yang memastikan Pak Anton harus bertanggung jawab. Pak Anton, hasil survei kita turun drastis. Korupsi pajak telah diungkapkan oleh Ibu Dinda dan juga Ibu Ratna. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada Bapak. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang berani membocorkan informasi sebesar ini? Mereka punya dokumen-dokumen penting, Pak. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan selain menunggu proses hukum. Ini sudah terlalu besar untuk kita tangani. Gimana ini? Korupsi dan nepotisme menghancurkan kepercayaan publik dan merusak sistem demokrasi kita. Maka pilihlah pemimpin yang jujur dan memiliki rekam jejak yang bersih. Nepotisme bukan hanya tentang hubungan keluarga, tapi tentang menciptakan kekuasaan yang tidak adil. Saat kepentingan pribadi dan keluarga mengalahkan kompetensi, maka masyarakatlah yang akan menderita. Sudah 16 tahun, undang-undang perampasan aset koruptor tidak juga disahkan. Kita harus berjuang agar keadilan dapat ditegakkan dan juga aset-aset yang telah dicuri oleh para koruptor dapat kembali kepada kepampuan rakyat. Pilkada bukan merupakan ajang politik dinasti, tetapi ini kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu bekerja untuk kepentingan bersama. Jangan biarkan suara Anda dimanipulasi oleh janji palsu atau uang. Pemimpin yang baik tidak membeli suara. Mereka mendapat dukungan karena integritas.